kanker itu kalau di masyarakat awam itu mungkin kita bisa membedakan itu adalah kanker darah dan non darah. Memang kanker ini adalah penyakit yang munculnya itu awalnya tanpa gejala. Jadi kenapa orang berobat stadium lanjut itu karena tidak ada gejala pada awalnya. Kapan sih ketika ketemu benjolan terus saya mesti ngapain nih dok? Banyak sekali yang bertanya-tanya seperti itu. Nah, kalau ketemu benjolan maka pasti harus segera datang ke klinisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Sehat RSUD Tugurejo, kembali lagi bersama Infus, informasi seputar kesehatan yang dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan RSUD Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Sobat Sehat, pada tanggal 4 Februari tahun 2023, kita semua merayakan Hari Kanker Sedunia tahun 2023. Sobat Sehat, perlu kita tahu, menurut data dari Global Burden of Cancer atau disingkat Globocan tahun 2020, di Indonesia sendiri ada sekitar 396.914 kasus baru yang terjadi di Indonesia. Menurut data tersebut, kanker yang terbanyak adalah kanker payudara dan kanker serviks. Kebanyakan di Indonesia, masyarakat Indonesia yang terkena kanker datang ke fasilitas kesehatan dengan sudah terdiagnosis kanker stadium 3 maupun stadium 4. Baik, untuk tema hari ini kita akan membahas tentang deteksi dini kanker dari sekarang. Ya, dari Infus pada pagi hari ini kita kedatangan tamu atau narasumber yang cantik-cantik. Ada 3 narasumber ya. Jadi untuk yang pertama ada Dr. Yeni, spesialis patologi klinik. Selamat pagi dok. Selamat pagi Dr. Reza. Kemudian yang kedua ada Dr. Maya Damayanti, spesialis patologi anatomi. Selamat pagi dok. Selamat pagi Dr. Reza. Kemudian yang terakhir ada Dr. Ruli, spesialis radiologi. Selamat pagi dok. Selamat pagi dok. Tepuk tangan untuk narasumber kita pada pagi hari ini ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai ya dok ya. Jadi untuk membahas tentang kanker ya dok ya. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, kebanyakan pasien itu datang ke rumah sakit maupun ke fasilitas primer ya dok, seperti puskesmas, itu tiba-tiba sudah ada benjolan ya, atau ada perdarahan ya, kalau kanker rahim ya dok ya, pada perdarahan yang banyak ya. Kebanyakan kalau datang dokter sudah periksa, ini tiba-tiba diperiksa dengan pemeriksaan penunjang ya dok ya, kebanyakan sudah stadium 3 atau stadium 4 ya dok ya. Jadi jarang sekali pasien itu datang ketika stadium 1 atau stadium 2 ya. Mungkin karena masyarakat ini masih belum tahu ya dok ya, deteksi dini sejak dini ya untuk kanker ini ya dok ya. Apalagi tadi menurut data ini kebanyakan adalah familial cancer ya dok ya, dari tumor payudara maupun tumor serviks ya dok ya, kanker serviks ya dok, kebanyakan ini familial cancer ya. Baik, ini untuk yang pertama kita ke Dokter Jenny dulu nih dok ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan dokter ya terkait tentang kanker ini ya dok ya. Mungkin dari ini dokter-dokter ini adalah dokter penunjang ya, dokter dari spesialis penunjang ya, dari patologi klinik ya. Nanti bisa sharing-sharing dok, apa aja peran dari patologi klinik ini untuk deteksi kanker dok? Oke. Ya. Terima kasih. Mungkin diawali dengan sebenarnya itu kanker itu
kalau di masyarakat awam itu mungkin kita bisa membedakan itu adalah kanker darah dan non darah. Mungkin seperti tadi kanker payudara, kanker rahim, itu termasuknya kanker yang bukan kanker darah ya gitu. Jadi kalau mamanya kanker bukan darah itu mungkin deteksi screeningnya kalau dari patologi anatomi itu berupa petanda tumor. Jadi kalau istilah ilmiahnya tuh tumor marker atau petanda tumor. Di sini seperti tinggal diambil darahnya ya, jadi itu tidak invasif itu tidak tidak memerlukan tindakan yang ngutak-ngutik di tubuhnya gitu ya, tidak dibuka, tidak dioperasi, tidak dikasih jarum yang masuk sampai ke dalam, hanya seperti pengambilan darah pada umumnya, karena yang dibutuhkan hanya serum di situ. Jadi di situ ada petanda tumor itu untuk screening saja. Jadi kalau mamanya untuk payudara itu bisa ada petanda tumor CA15-3, carcinogenic antigen 15-3 seperti itu. Terus CA15-3 kalau namanya kalau ovarium mungkin masih bisa pakai CA125, bisa CEA lain sebagainya. Terus kalau untuk prostat mungkin ada pemeriksaan PSA seperti itu. Itu biasanya petanda-petanda yang memang diarahkan oleh dokter klinisi yang memeriksa pasien, sehingga pasiennya nanti kalau mamanya ada dicurigai seperti itu dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang seperti itu. Jadi kalau petanda tumor yang saya sebutkan tadi itu tujuannya yang pertama memang untuk screening, deteksi dini. Nanti kalaupun nanti sudah mendapat terapi, nanti dia juga untuk monitoring terapinya. Jadi untuk apakah terapinya itu berhasil atau tidak dengan ditunjukkan kadarnya. Kemudian yang ketiga, kalau memang sudah sembuh biasanya rutin tetap diperiksa, bukan rutin ya. Jadi biasanya secara berkala akan diperiksa, jadi untuk mendeteksi ada kekambuhan atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kembali ke bahasan yang kedua tadi, kanker darah. Kalau kanker darah itu di Rumah Sakit Tugerjo ini memperkenalkan bahwa Rumah Sakit Tugerjo di sini memfasilitasi adanya bone marrow punction, itu jadi pengambilan sumsum tulang untuk mendeteksi kanker darah ya, yang biasanya dikenal dengan nama leukemia. Padahal sebenarnya tidak hanya leukemia ya, jadi ada myeloma, ada limfoma, lain sebagainya. Itu salah satunya kalau di bahasa awam biasanya leukemia, kanker darah, itu dengan cara pengambilan sumsum tulang. Itu kolaborasi antara di sini spesialis internisnya yang sudah konsultan hematologi dengan kami di patologi klinik untuk interpretasinya. Jadi kalau untuk BMP ini, kalau untuk kanker darah memang pemeriksaan di patologi klinik yang BMP ini atau pengambilan sumsum tulang ini, interpretasinya merupakan memang gold standarnya. Emang diagnosanya memang dari situ. Terus nanti kemudian dievaluasi terapinya, evaluasinya juga menggunakan seperti pemeriksaan BMP itu. Udah, itu aja ya. Kalau dari saya dari patologi klinik. Jadi kalau untuk BMP itu memang gold standar untuk diagnosis kanker darah ya dok ya, kanker darah ya dok ya. Kalau untuk yang tumor marker adalah untuk screening ya dok ya. Screening. Ya, mungkin gini dok, kan ini kan untuk screening ya dok. Kira-kira pasien itu kapan sih dok kayak harus dilakukan pemeriksaan tumor marker dok, kira-kira dok? Apakah ketika kan ini kan biar aware dok, masyarakat ini bisa ketika ada benjolan ya dok ya, ada benjolan, atau ketika misal ada gejala-gejala dari tumor, misal dari jalan lahirnya ada keluar darah ya, kemudian berbongkol-bongkol seperti itu, nyeri di perut. Nah ini kira-kira pada saat kapan dok diperiksa tumor marker dok? Oh iya. Jadi ini kembali lagi ke pemeriksaan pasien itu kan memang harus secara komprehensif. Jadi memang dari anamnesis itu dari wawancara. Jadi pasien itu cerita gejala klinisnya seperti apa, mendukung ke arah sana, nggak maunya ada benjolannya ternyata bukan lama membesar gitu nggak, tapi cepat hari ini gini, minggu keduanya kok sudah langsung membesar sekali, bahkan berbenjol-benjol atau mengeluarkan darah atau lain sebagainya. Mungkin seperti kalau laki-laki itu biasanya prostat seperti itu ya, kok tiba-tiba dia kencingnya susah, harus mengejan lain sebagainya, terus mungkin pipisnya ada darahnya lain sebagainya. Jadi gejala-gejala yang menunjukkan ke sana. Dari wawancara pasien dengan dokter klinisinya itu ditambah dengan pemeriksaan fisik
ya. Kalau pemeriksaan fisik kalau mamanya terkait sama kanker leher rahim, mungkin dari pemeriksaan fisik lewat pemeriksaan dari vagina seperti itu oleh dokter obgyn ya biasanya, seperti itu terlihat teraba mungkin berbenjol-benjol lain sebagainya. Kalau prostat ya mungkin diraba dari belakang itu kelihatan membesar lain sebagainya. Nah itu nanti kalau dokternya menyarankan untuk pemeriksaan pastinya, biasanya kalau padat itu kan lebih pastinya ke patologi anatomi sama radiologi ya, entah itu USG, entah itu dari pemeriksaan biopsi ya Bu ya. Kalau biasanya kalau pasien orang awam biasanya nyebutnya biopsi. Itu biasanya kalau pasiennya takut melakukan itu, biasanya ya sudah cek darah dulu aja seperti itu, baru kemudian jadi atas indikasi sebenarnya. Jadi atas indikasi tetap, jadi tidak sembarang orang terus langsung periksa ini, dan itu kan juga tidak murah ya, seperti itu. Jadi kalau mamanya atas indikasi dokter, apalagi kalau nanti atas indikasi dokter dikasih pengantar, intinya kalau ada indikasi dokter, sehingga kalau syarat untuk apalagi kalau sekarang semua menggunakan BPJS, jadi biar gratis biasanya dengan alurnya seperti itu. Jadi ada dokter, ada pengantar lab, baru periksa lab, sehingga semuanya bisa tercover seperti itu aja. Jadi memang harus periksa ke dokter ya, terutama ke RSUD Tugurejo. Nah ini ya, jika ada keluhan ya yang sudah seperti disebutkan dengan dokter Yani tadi, maka segera periksa ke RSUD Tugurejo ya. Di sini juga ada dokter spesialis bedah onkologi, juga ada spesialis penyakit dalam, konsultan hema onkologi gitu ya. Jadi kalau ada gejala tadi ya sudah disebutkan dengan dokter Yani, segera periksa. Di sini ada pemeriksaan penunjang yang lengkap untuk mendeteksi kanker sejak dini ya. Tadi sudah disebutkan ada tumor marker ya. Baik. Jadi lanjut tadi sudah terkait dengan kanker leher rahim ya. Ini ada spesialis patologi anatomi ya, Dokter Maya Damayanti, spesialis patologi anatomi ya. Baik dokter, untuk kanker leher rahim yang sudah disebutkan tadi dokter, kira-kira dari patologi anatomi ini pemeriksaannya apa dokter untuk pasien ya, terutama untuk ini yang banyak marak ini kan pemeriksaan pap smear ya dok ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan dokter ini untuk pemeriksaan atau peran dari patologi anatomi untuk mendeteksi kanker leher rahim dokter. Terima kasih Dokter Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi disampaikan Dokter Reza, bahwa kanker serviks adalah kejadian kanker nomor 2 terbanyak setelah kanker payudara. Dalam hal ini saya ingin menekankan pada kanker serviks. Memang kanker ini adalah penyakit yang munculnya itu awalnya tanpa gejala. Jadi kenapa orang berobat stadium lanjut itu karena tidak ada gejala pada awalnya. Oleh karena itu perlunya kita deteksi dini kanker rahim itu, jangan sampai kita terdeteksi kanker itu sudah stadium lanjut. Sebenarnya untuk kanker serviks ini memang gejalanya awalnya hanya mungkin keputihan biasa, dan kita tidak sampai berpikir bahwa itu suatu awal dari kanker. Tetapi untuk wanita-wanita yang sudah pernah sudah menikah, sudah pernah berhubungan intim dengan lawan jenis, kita dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan pap smear. Sebenarnya ada beberapa deteksi dini kanker rahim yang kita sering dengar adalah IVA, inspeksi visual asam asetat. Di situ rahimnya dioles asam asetat, kemudian kita lihat apakah ada perubahan pada mulut rahimnya. Apabila tidak ada kelainan, akan tidak ada perubahan di situ. Tapi apabila terdeteksi ada warna berubah pada rahimnya, berarti ada sesuatu di situ. Nah, untuk IVA ini memang kita tidak bisa mendiagnosa pasti adanya kanker atau tidak. Kalau pap smear kita bisa mendiagnosa secara mikroskopis. Jadi pemeriksaan ini memang lebih teliti dibanding IVA karena kita lihat sel-sel rahim kita secara mikroskopis. Jadi lesi prakanker, jadi kejadian
awal sebelum kanker, misalnya inti sel sudah berubah sedikit, itu sudah bisa kita ketahui pada saat pemeriksaan pap smear. Gitu, Ya. Teresa. Jadi kalau dari pap smear itu lebih mengarah ke apa, bisa mendeteksi lebih baik daripada IVA gitu ya. Kalau dari penjelasan dokter Maya gitu ya. Jadi Lebih detail. ya, lebih detail ya. Ya, tapi ini dokter, kadang masyarakat ini takut untuk dilakukan pap smear ya, Dok ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Dok, dari pemeriksaan pap smear ini prosedurnya gimana, Dok? Jadi biar masyarakat ini tidak takut, Dok, untuk dilakukan pap smear, Dok. Mungkin bisa dijelaskan, Dok, prosedurnya pemeriksaannya ya, Dok ya. Iya. Terus kemudian nanti apa namanya? Hasilnya nanti jika misal, Dok, kalau mengarah ke kanker bagaimana? Kalau misal tidak mengarah kanker, apakah perlu diulang atau tidak, Dokter? Dan berapa lama, Dokter? Ya, Dok. Terima kasih. Untuk pemeriksaan pap smear ini sebaiknya dilakukan setahun sekali walaupun wanita tersebut tanpa gejala, dan pastinya harus sudah menikah ya. Karena pap smear itu prosedurnya adalah memasukkan spekulum untuk alat yang akan digunakan. Pemeriksaan ini tidak sakit dan pemeriksaannya pengambilannya sangat cepat, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah terlatih, bisa oleh bidan di puskesmas, bisa oleh dokter umum, bisa dari dokter spesialis obgyn. Kemudian setelah dilakukan pap smear, baru dikirim ke laboratorium patologi anatomi untuk dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis apakah ada kelainan pada serviks tersebut. Jadi untuk pap smear ini bisa saja hasilnya normal, tidak harus ada normal. Kalau normal kita anjurkan setahun sekali dilakukan pemeriksaan pap smear walaupun tanpa gejala. Kemudian apabila pada pemeriksaan pap smear ada infeksi, ada biasanya radang non spesifik gitu. Nah itu mungkin kita dokter obgynnya dilihat secara klinis juga apakah obat yang tepat untuk diberikan pada pasien tersebut. Sebenarnya pap smear ini bisa mendiagnosa adanya infeksi disebabkan oleh apa, oleh virus atau oleh jamur atau bakteri yang lainnya. Dan 90% lebih kanker serviks ini disebabkan oleh human papillomavirus ya, HPV tipe 16 dan 18. Dan pada pap smear ini kita bisa lihat apabila sel-sel sudah terinfeksi oleh virus tersebut akan ada gambaran yang khas untuk infeksi oleh virus. Kemudian pap smear ini jangan dianggap tabu karena kita dalam keadaan sehat harus buka-buka di depan dokter ya. Kadang itu yang membuat kita malu untuk melakukan pap smear seperti itu. Kalau kita sehat, kita nggak mau periksa karena malu. Nah, kita diperiksa setelah sakit, itu lebih tidak enak lagi ya. Jadi deteksi dini itu perlunya seperti itu. Jadi sebelum kita terdiagnosa yang berat-berat, kita deteksi dini seawal mungkin, melakukan pap smear setahun sekali. Tapi ada syaratnya juga untuk pemeriksaan pap smear ini, jangan dilakukan pada saat wanita tersebut sedang haid, karena akan mengacaukan pemeriksaan. Dan juga jangan, biasanya sebelum pap smear tidak boleh melakukan hubungan intim dulu 2-3 hari lah sebelum pemeriksaan pap smear. Oh, ya, baik. Ya, sobat sehat, tadi sudah jelaskan ya tentang pap smear ya. Kapan harus dilakukan, tadi sudah disebutkan setahun sekali sebaiknya, Dok ya. Baiknya setahun sekali. Bagi yang sobat sehat yang sudah menikah ya, itu disarankan untuk pap smear ya, Dok ya. Tapi kalau ada keluhan diagnosa lain, misalnya infeksi atau ke arah suatu keganasan, biasanya dokter menyarankan lebih cepat lagi untuk melakukan pemeriksaan pap smear ulang. Oh iya. Iya. Jadi jangan takut untuk deteksi dini kanker ya. Jadi terutama tadi pap smear. Jadi belum tentu sobat sehat yang tidak ada gejala ya, tidak ada gejala itu bebas dari kanker ya, Dok ya. Jadi makanya perlunya pemeriksaan kanker sejak dini adalah untuk mendeteksi dini adanya perubahan sel mengarah ke arah ganas atau tidak ya, Dok ya, Dok ya. Ya, jadi jangan takut ya sobat sehat ya, karena ini untuk kebaikan sobat sehat semua. Apabila nanti ditemukan
sel perubahan sel itu lebih cepat ya, mengarah ke ganas lebih cepat, itu tentu penanganannya agak lebih cepat. Dan tadi belum saya sebutkan ya dok ya, jadi menurut data dari Globocan ini dok, ini tingkat kematian dari kanker ini adalah hampir 60% dok. Jadi ya menurut yang 2020 ini tingkat kematiannya itu 59%. Jadi bisa digambarkan 10 orang dari pasien yang mengidap kanker itu hampir 6 orang itu meninggal dunia dok. Ya mungkin karena tadi ya, karena kurangnya awareness atau kesadaran dari kita semua untuk deteksi dini kanker ya. Baik, ini akan kita lanjut untuk tadi bahas kita tentang kanker leher rahim ya. Ini tadi juga dari data, ini kanker terbesar ini adalah kanker payudara ya dok ya. Jadi mungkin dari dokter Maya bisa menjelaskan dok bagaimana cara sobat sehat semua ini bisa mendeteksi dini untuk kanker payudara dokter. Ya, terima kasih. Untuk kanker payudara, untuk yang namanya kanker itu memang kita tidak pernah mengira benjolan yang kecil itu adalah kanker. Sebenarnya semua benjolan itu dinamakan tumor. Tumor itu terbagi dari tumor jinak dan tumor ganas. Nah, seseorang itu biasanya dibilang tumor itu sudah image-nya kanker, padahal tidak semua tumor itu kanker ganas. Ya, tidak semua tumor itu ganas. Nah, apabila kita mendapatkan benjolan pada saat kita meraba-raba payudara kita sendiri itu, jangan terus takut berobat. Nah, bagaimana supaya kita mendeteksi dini supaya tidak benjolan itu tidak berlanjut menjadi suatu yang mengkhawatirkan? Kita perlu memeriksa ada yang dinamakan sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Jadi walaupun kita tidak ada benjolan, kita dianjurkan untuk memeriksa payudara kita sendiri. Sebaiknya diperiksa jangan pada saat menstruasi, karena pada saat menstruasi biasanya ada teraba seperti benjolan-benjolan tersebut, padahal itu adalah kelenjar-kelenjar air susu kita ya. Sebaiknya mungkin seminggu setelah menstruasi kita lakukan pemeriksaan sadari ini dengan prosedur yang benar. Jadi kita jangan asal asal meraba-raba, kadang kelewat ya. Jadi yang diraba sini ternyata tumornya di tempat lain. Nah, itu ada prosedur supaya teliti bagaimana prosedur yang benar untuk sadari. Nah, ini mungkin nanti ada peragaannya kapan-kapan ya. Mungkin nanti akan dibuatkan video ya tentang sadari. Nah, makanya, jadi mungkin bisa lihat dari banyak kan sekarang ya YouTube atau jadi ada petunjuk mengenai sadari yang benar. Gitu. Selain sadari juga ada sadanis, mungkin periksa payudara oleh klinis, mungkin nanti bisa dilanjutkan dari Dr. Ruli. Nanti. Jadi nanti untuk video tentang sadari akan hadir di YouTube RSUD Tukurejo ya. Ditunggu nanti ya, stay tune ya. Ya. Baik, jadi bahas tentang sadari. Jadi sebaiknya ya ibu-ibu sobat sehat semuanya ini yang sudah menikah ya, ini perlu pemeriksaan tadi ya, sadari ya dok ya. Tidak menikah pun juga. Tidak menikah, tidak menikah pun juga bisa ya. Biasanya wanita muda yang belum menikah itu juga bisa teraba benjolan, walaupun tidak selalu ganas ya, itu tumor jinak pada payudara. Apabila ditemukan dalam stadium awal kan bisa segera ditangani. Ya. Baik, jadi jangan malu-malu ya, aware terhadap tubuh kita sendiri masing-masing ya dok ya, terutama wanita-wanita sobat sehat ini ya. Ketika sudah ada benjolan, segera ke fasilitas kesehatan. Nah, di RSUD Tukurejo ini tadi ya terkait tentang sadari ya, apabila ada ditemukan benjolan ya. Nah, ini bisa datang ke RSUD Tukurejo ya untuk periksa lebih lanjut. Ya, ini di sini kita ada Dr. Ruli, spesialis radiologi ya. Baik, ini nanti akan membahas tentang sadanis ya. Periksa payudara klinis ya. Jadi ini
yang dilakukan oleh klinisi ya atau oleh dokter. Baik, bisa dijelaskan dokter pemeriksaan apa aja dokter untuk deteksi kanker, Dok? Jadi Sahdanis itu adalah pemeriksaan payudara secara klinis ya oleh klinisi, bisa baik dokter umum, dokter onkologi dan lain-lain. Jadi yang memeriksa adalah klinis. Nah, kalau di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo sendiri untuk bagian radiologi, kami memiliki alat-alat yang kaitannya dengan kanker payudara ya dok ya. Itu ada USG dan yang satunya lagi adalah mamografi. Mamografi kami cukup bagus sih karena ada 3D-nya. Kita punya tomosintesis, jadi bisa dipotong bagian per bagian. Nah, setelah tadi ditindaklanjuti, kapan sih ketika ketemu benjolan terus saya mesti ngapain nih dok? Banyak sekali yang bertanya-tanya seperti itu. Nah, kalau ketemu benjolan maka pasti harus segera datang ke klinisi ya, baik itu entah itu dokter umum PPK tingkat 1 atau kalau mau langsung ke dokter onkologi juga bisa, tapi kalau pakai BPJS pastinya nggak bisa ya karena harus dari PPK tingkat 1 langsung ke dokter onkologi. Nanti dokter onkologi akan melihat kalau memang yang sudah non sewu, kadang tuh datang itu sudah sampai pecah bernanah-nanah itu kadang nanti mungkin ada tindakan untuk savingnya dulu yang cepat dari dokter onkologi. Tapi kalau memang misalnya masih ada benjolan yang cukup kecil dan lain-lain, biasanya ada pemeriksaannya dok, nanti minta di USG dulu. Nah, dari USG itu apa yang kita dapatkan? Dari USG itu kita bisa melihat benjolannya seperti apa, apakah dia kista, apakah dia padat, apakah dia berkalsifikasi. Jadi seperti kayak ada pengapuran-pengapuran di dalamnya, apakah pembuluh darah yang di sana cukup banyak. Nanti dari data-data dari USG itu kita bisa menyimpulkan dok, apakah ini kita masukkan kriteria ya. Jadi kalau diagnosis pastinya pasti nanti dari dokter Maya ya, karena langsung dilihat sel-selnya. Kalau dari radiologi itu kita setelah nanti benjolan itu kita periksa, kita akan mengklasifikasikan. Jadi apakah itu masuk ke kalau istilahnya BIRADS ya. BIRADS itu adalah Breast Imaging Data and Collecting System. Jadi data-data untuk menyimpulkan ini masuk kategori apa. Jadi kalau istilahnya, kalau nanti misalnya tidak ketemu apa-apa, kita masukkan ke BIRADS 1. Kadang-kadang tuh pasien tuh yang suka sering periksa payudara sendiri, kalau waktunya tidak pas, kok saya gerjol-gerjol, oh itu sebenarnya hanya jaringan payudara aja, tadi kelenjar susunya aja yang memadat. Tapi ini sebenarnya tidak ada tumornya gitu. Itu masih BIRADS 1, jadi nggak ada apa-apa. Paling nanti akan ditindaklanjuti oleh dokter onkologi, follow up aja, atau mungkin dikasih obat-obatan. Terus kemudian yang kalau BIRADS 2, ya misalnya kista gitu ya dok ya, itu dia kita sebutkan itu sebagai sesuatu yang jinak. Apakah pasti akan dilakukan follow up tergantung dari masing-masing individu klinisi. Kalau follow up belum tentu, tapi itu kemungkinan besar itu pasti jinak gitu. Jadi kemungkinan ganasnya 0%. Kalau kita masukkan kategori BIRADS 3 itu walaupun misalnya seperti fibroadenoma, keluar PA-nya fibroadenoma, kadang-kadang gambaran kanker pun ada yang mirip fibroadenoma namanya. Mungkin fibroadenoma itu tumor jinak sebenarnya dok, tapi ada yang dia mirip sekali gambarannya. Jadi kemungkinan kalau BIRADS 3, kemungkinan ganas itu 0-2%, kurang dari 2%. Kalau BIRADS 4 itu sudah suspicious maligna ya, kecurigaan ganas. Jadi ada tipenya nanti A, B, C, itu sudah kita klasifikasikan. Mulai dari kalau A itu kemungkinan ganasnya itu antara 2-10%, yang B itu 10-50%, yang C 50-95%. Jadi nanti kalau yang BIRADS 5 itu highly suggestive maligna. Jadi kemungkinan besar ini adalah ganas. Itu nanti pasti kalau seperti itu tadi tindakan dari dokter onkologinya pasti berbeda. Jadi seperti apa? Mulai dari BIRADS 4 itu biasanya kita rekomendasikan, kita sudah ada konsensus dengan dokter onkologi. Oh kalau BIRADS segini berarti tindakannya harus seperti apa? Sudah ada konsensus tersendiri. Berapa yang harus di follow up, nanti sudah ada guideline-nya. Jadi sebenarnya kalau dari radiologi, dari PK, PA itu kita berkolaborasi ya dok ya. Jadi coba untuk kasus kanker payudara ini nanti biasanya hubungannya nanti dengan PA sama dokter onkologi. Kalau misalnya nanti dokter Jenny bilang prostat, biasanya nanti kok saya sulit pipis, sulit harus mengejan, itu
dari kita mesti USG-nya kok bentukannya kayak gini ya, ada pembesaran prostat, tepinya tidak rata, kok kayak nempel sekali dengan udah meluas ke kandung kencing. Nanti mungkin kalau pasiennya masih operasi nggak, oh ya sudah PSA dulu. Nanti kalau PSA tinggi, oh mungkin mendukung bahwa itu suatu keganasan. Jadi seperti itu. Tapi tetap kita nanti yang leadernya itu adalah klinisi. Jadi dari dokter DPJP yang bersangkutan. Jadi kita seperti itu, Dok. Nah, kalau masalah screening nih di radiologi juga ada yang digunakan screening, Dok. Biasanya yang secara garis besar digunakan screening itu adalah mamografi dan MRI. Cuman ketersediaan MRI itu sangat terbatas. Jadi MRI itu pemeriksaannya lama, mahal, dan tidak semua rumah sakit ada. Jadi banyak yang digunakan itu adalah mamografi. Jangan takut, mamografi itu pemeriksaannya dengan menggunakan X-ray, tetapi X-ray-nya dia cenderung untuk low dose. Jadi maksudnya kita sudah mempertimbangkan aspek-aspek di mana radiasi itu cukup aman untuk pasien. Kemudian dari mamografi itu kita juga bisa melihat apakah ada pengapuran, apakah ada ketebalan masing-masing payudara itu yang agak berbeda-beda, adakah benjolan dan lain-lain. Jadi kita juga screening. Cuman kalau screening tadi kan dibilangkan kalau kanker serviks ya pasti sudah menikah. Kalau screening kanker payudara tidak harus seperti itu. Jadi kalau mamografi itu ada kekurangannya juga, Dok. Memang tidak 100% semua pemeriksaan itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau mamografi itu agak sulit digunakan untuk wanita yang usia muda. Karena apa? Karena jaringan payudara wanita usia muda itu masih padat. Jadi kalau ada tumor yang kecil itu suka kelewat gitu. Jadi tetap sadari penting, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Untuk usia 40 tahun ke atas lebih baik. Anjurannya yearly, setiap tahun itu harus menggunakan mamografi at least untuk screening walaupun tidak ada keluhan. Gitu. Ya, baik. Ya, jadi sudah jelaskan ya pentingnya pemeriksaan dini ya ketika ada gejala tadi, ada terutama ada benjolan-benjolan meskipun itu tadi sudah diperiksa ya, misal tadi ada birat 1 ya, nah itu tetap harus dievaluasi ulang ya, Dok ya, lebih baik tiap tahun ya, Dok ya. Kalau yang punya faktor risiko itu sebaiknya setiap tahun. Kalau aturannya ya, Dok ya, dari ACS itu kalau lebih dari 40 tahun ke atas itu harusnya ada keluhan, nggak ada keluhan setahun sekali. Kalau seperti halnya kalau Pak Suwe tadi ya setahun sekali. Jadi seperti itu. Apalagi kalau ada faktor risiko usia muda pun sebaiknya resiko keluarga itu di follow up gitu. Iya, Pak. Ya, baik. Jadi kalau dari sobat sehat semua yang memiliki resiko kanker ya, Dok, resiko ada tumor payudara ya, karena kan tumor payudara itu masuk familial cancer ya, Dok ya. Iya, bisa, dan banyak sekali ya, Dok, yang kanker payudara itu. Nomor 1 di Indonesia ya. Maksudnya familial itu ada riwayat keluarga mempunyai faktor risiko kanker seperti itu. Kemudian mungkin ada paparan-paparan seperti polutan, asap rokok lain sebagainya, mungkin terus-menerus dia mungkin ada itu kan itu juga memicu terjadinya sel-sel kanker itu ya. Resiko itu ya mohon segera bisa deteksi dini. Ya. Di Tugurejo juga sama kasusnya kanker payudara tinggi. Paling tinggi kanker di RSUD Tugurejo adalah kanker payudara. Jadi nggak usah secara dunia, secara RSUD Tugurejo pun. Oh, di RSUD Tugurejo juga paling tinggi. Dan mungkin sedikit tambahkan untuk kanker payudara ini, apabila sudah didiagnosa PA suatu kanker payudara, biasanya dokter meminta untuk melakukan pemeriksaan imunohistokimia. Dan ini sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit Tugurejo, di mana pemeriksaan ini untuk menentukan terapi dari pasien tersebut, karena jenis terapinya ya, Dok ya. Jenis terapinya dan prognosanya pasien seperti apa. Prognosa dan seberapa berat penyakit pasien tersebut ya. Kedepannya seperti apa? Karena dengan pemeriksaan imunohistokimia seperti estrogen reseptor, progesterone reseptor dan sebagainya itu, di situ bisa dilihat terapi apa yang baik diberikan untuk pasien tersebut. Ya, mungkin tadi lanjut ya, ini nyambung semua. Dokter-dokter ini adalah dokter kolaborasi ya, untuk tentang
mengatasi masalah kanker ya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri-sendiri ya dok ya. Jadi semua adalah tim ya dok ya, baik dari dokter penyakit dalam ya, dokter bedah onkologi, dokter obgyn ya, dokter dari patologi anatomi, patologi klinis, radiologi, semuanya adalah kolaborasi ya. Baik, jadi tadi dok sudah disebutkan ya, kalau misal tadi ada benjolan di payudara ya, segera periksa ya ke RSUD Tukurejo. Di sini fasilitas lengkap ya dok ya, baik dari radiologinya untuk menentukan tadi apakah masuknya kategorinya ya nggak ada apa-apa, atau bisa kista, atau bisa mengarah ke ganas ya. Kemudian lanjut ke patologi anatomi ya dok ya, tadi ya dok ya, kalau misal butuh ada IHC ya dok ya, imunohistokimia ya, itu untuk melihat sel-sel ya dok ya, untuk terapi untuk follow up terapinya ya, terapi yang akan dilakukan oleh klinisi atau dokter bedah onkologi, seperti itu ya dok ya. Ya baik, kalau dari patologi klinis dokter untuk terkait pemeriksaan penunjangnya tadi tumor marker ya dok ya. Tumor marker. Iya. Baik, mungkin bisa diulangi lagi dok. Untuk pemeriksaan tumor marker dok ini dok. Untuk tumor marker itu macamnya petanda tumor ya itu ya. Jadi macamnya itu dia itu tidak spesifik untuk salah satu jenis tumor. Jadi ada beberapa yang tidak spesifik, tapi yang spesifik itu contohnya seperti PSA tadi yang kita bahas untuk kanker prostat, itu dia prostat specific antigen. Jadi emang khusus prostat. Jadi kalau itu nilainya kadarnya itu tinggi, mungkin cenderung ke arah sana. Tapi pun pembesaran prostat yang jinak ya, yang kita kenal dengan nama BPH, itu pun juga kadang-kadang nilainya juga kadarnya meninggi ya. Jadi itu juga harus ditunjang sama pemeriksaan fisik dan pemeriksaan radiologi seperti itu. Jadi harus saling kolaborasi nantinya, pasti kalau selnya dari patologi anatomi seperti itu. Jadi itu kalau meningkat kadarnya ya berarti ke arah keganasan seperti itu. Terus kemudian itu ada salah satu PSA, kemudian ada yang namanya CEA. CEA itu chorionic embryonic antigen. Itu di situ namanya embryonik ya. Itu dari sel-sel yang harusnya kalau sudah dewasa itu tidak ada antigen itu terhadap sel-sel embrio, tidak ada kalau sudah dewasa. Embrio itu kan janin ya, janin, embrio janin. Sedangkan kalau kita sudah dewasa jadi sel-sel dewasa. Tapi ketika itu ada, itu curiga ada suatu kelainan seperti itu. Kalau CEA itu bisa ke arah tumor mana saja sebenarnya. Jadi mulai dari saluran cerna, mulai dari payudara, mulai ovarium, itu juga bisa meningkat sebenarnya. Dia tidak terlalu spesifik, cuman dia paling gampang kalau mamanya ke arah mana ya, siapa tahu ada penyebaran kasarnya, ada metastasis, ada penyebaran kanker ke jaringan yang lainnya. Mungkin paling gampang menggunakan CEA. Kalau CEA ininya meningkat, baru kita cari-cari. Mungkin kalau ke tulang, mungkin di ronsen gitu kan. Tulang ada gambaran litik-litik, gambaran hitam-hitam gitu ya, seperti itu. Hitam atau putih nggak normal. Ya, jadi kita mau cari, ternyata kok kanker tapi kok gejalanya kemana-mana. Siapa tahu CEA dulu ternyata tinggi, berarti memang mungkin ada curiga dia sudah metas kemana-mana nih gitu kan. Baru kemudian dicari spesifiknya lewat periksa radiologi, primernya gitu ya. Iya, jadi istilahnya awalnya dia dari mana, induknya. Iya, seperti itu. Yang paling meningkat itu ya. Iya, terus kemudian ada AFP, alpha fetoprotein. Itu juga meningkat, itu bisa kondisi hepatitis, bisa kondisi orang waktu hamil itu juga tinggi, dia alpha fetoprotein juga tinggi. Tapi pada suatu kondisi yang di luar kondisi itu, tapi ternyata pasien itu kadarnya tinggi, curiga mungkin ke arah kanker liver. Jadi kanker liver itu hepar ya, hati, kanker hati seperti itu biasanya dia akan meningkat seperti itu. Terus kalau pankreas itu ada CA199 ya, itu ada gitu, kita fasilitasi CA199. Terus kemudian kalau tadi saya payudara itu 153, CA15-3 seperti itu. Ovarium ya, CA125 untuk ovarium seperti itu. Kalau tiroid juga itu pemeriksaannya ada tiroglobulin. Jadi
Jadi kalau mengarah, jadi kalau maunya dari dokter bedah ongko ya biasanya gitu, ada benjolan di leher, diperiksa ke arah itu biasanya salah satu itunya selain pemeriksaan fungsi tiroidnya biasanya kan TSH, T3, T4 itu kalau ke arah keganasan biasanya ditambah tiroglobulin seperti itu. Ya. Baik, memang untuk tumor marker ini adalah untuk istilahnya screening ya dok ya, untuk screening ya, screening yang tidak invasif. Iya, tidak invasif, jadi sangat gampang ya. Jadi memang ini perlu pemeriksaan dari klinisi ya dok ya, perlu rujukan ya. Kalau misal memang diperlukan, nah ini dari dokternya akan menyarankan untuk diperiksa dari tumor marker ya dok ya. Pastikan itu indikasi untuk periksa itu atau tidak ya. Nah itu sudah ada di RSUD Tugurejo ya. Baik, mungkin gini dok, ini tadi kan bahas tentang screening ya dok ya, bahas tentang screening, kemudian mungkin kita akan naik dok dari screening, kemudian apabila sudah ada nih dari sobat-sobat sehat semua ini yang terkena kanker dokter. Nah ini kadang kan ada pemeriksaan dari patologi klinik kan banyak dokter ya untuk evaluasi dok ya. Nah ini mungkin banyakan ini sobat sehat ini kurang tahu dok, sebenarnya perannya apa dok untuk pemeriksaan evaluasi ini dok, pemeriksaan misal contoh kayak di radiologi ya dok ya, mungkin tadi ya bisa untuk apakah ini sudah misal sudah operasi ya dok ya, apakah masih ada apa enggak ya dari pemeriksaan patologi klinik ini kira-kira bisa edukasi dok, maksudnya perlunya pemeriksaan lebih lanjut apakah itu ada potensi untuk kambuh lagi atau tidak dok? Nah seperti itu dok. Ya, seperti tadi awal saya jelaskan memang tumor marker itu fungsinya ada secara garis besar ada 3 ya. Jadi yang pertama untuk deteksi dini, screening awal, kemudian kalau sudah emang tetap enggak, kemudian dia digunakan untuk monitoring terapi. Yang ketiga ya memang untuk deteksi bahwa dia kekambuhan atau tidak. Ya memang kalau maunya patologi klinik diambil berdasarkan darah, serumnya diperiksa antigennya tadi ya, tumor markernya. Jadi kita melihatnya itu dari kadarnya. Jadi kadarnya itu kalau maunya tinggi setelah diterapi dia menurun nggak gitu, walaupun mungkin dia tidak bisa normal kembali 100% karena memang dia kan sedang terapi. Selnya itu biasanya juga namanya sel kanker itu juga tidak langsung dibunuh terus selesai sel kankernya gitu loh. Jadi emang itu kan ada proses seperti itu. Jadi mungkin dilihatkan bahwa kadarnya itu dia menurun. Seperti itu aja. Kalau lebih ke arah screeningnya lebih nyaman aja sih ya, tidak invasif, cuman ambil darah itu biasanya lebih nyaman bagi pasiennya dibandingkan kalau maunya ambil jaringannya lagi itu udah kebayang. Jadi kalau mamanya tapi kalau FNA mungkin kalau mamanya jaringan yang diambil cuman pakai biopsi jarum itu mungkin juga pasien nggak tahu, cuman kan pasti ada biosnya dan sebagainya. Tapi kalau mamanya untuk pemeriksaan darah ambil serum kan pastinya akan lebih nyaman. Jadi dilihat dari kadarnya saja sih ya. Gitu. Jadi tidak hanya untuk screening ya dok, tapi bisa untuk evaluasi terapi ya dok ya, evaluasi dari terapi maupun untuk menentukan apakah ini ada kekambuhan lagi apa tidak ya, untuk mendeteksi nanti terapinya seperti apa ya dok ya. Mungkin saya menambahkan yang FNAB tadi, kadang-kadang pasien yang sudah dilakukan misalnya pengangkatan payudara sebelah kanan, kemudian kontrol berapa bulan kemudian ada di benjolan di sebelah kiri. Nah biasanya dokter tidak langsung melakukan operasi. Jadi dikirim oleh DPJP ke lab PA untuk dilakukan FNAB. Jadi FNAB itu pemeriksaan jarum dengan jarum halus, dilakukan penusukan pada tumor tersebut, kemudian dilihat apakah sel-selnya ini sama dengan sel sebelah kanan. Nah itu kan dokter mungkin langsung melakukan kemo lagi dan sebagainya tanpa dioperasi lagi. Sobat saya dijelaskan Bu, jarum halus tuh jarumnya lembut atau jarumnya kecil atau biar nggak takut. Jadi pemeriksaan biopsi jarum pakai jarum kayak jarum suntik tapi lebih kecil, langsung ditusukkan pada benjolan tanpa bius ya, jadi nggak sakit. Biasanya sakitnya sebelum ditusuk. Jadi pasien tuh ketakutan, kesakitan, tegang gitu ya. Tapi setelah ditusuk ditanya sakit enggak gitu. Oh gitu. Takutnya psikologis ya dok ya. Iya. Takutnya sebelum ditusuk. Jadi setelah ditusuk malah minta lagi. Jadi di situ pemeriksaan singkat ya, waktunya pendek, tanpa harus operasi, bisa mengetahui apakah benjolan yang ada di leher atau di payudara itu
mempunyai sel-sel yang sama dengan sel tumor sebelumnya gitu. Ya. Jadi untuk FNAB ini minimal invasif ya, bisa dibilang Ya, seperti itu minimal, ya. ya. Jadi tindakannya nggak perlu dibedah-bedah ya, cukup hanya menusukkan jarum ya, jarum halus tadi ya, jarum kecil ya istilahnya, seperti ya kurangnya kira-kira berapa dok? Kira-kira dok? Suntik yang 25, 27 Kecil ya dok ya, kecil nanti ditusukkan. Ya, Kadang-kadang nanti di bisa, USG, pasti bisa ya, dia. bisa di apa namanya mengetahui sel-selnya. Nah kira-kira ini untuk apa waktunya dok? Maksudnya misal untuk deteksi dini ini apakah bisa dokter? Untuk misal ada benjolan tadi ya, kalau untuk deteksi dini misal ada benjolan, terus apakah bisa dilakukan FNAB dok? Biasanya ini dilakukan untuk misalnya pasien-pasien yang takut operasi. Mereka misalnya masih muda, kemudian datang ke dokter bedah onkologi, ada benjolan dan nggak mau operasi dulu. Oleh dokter DPJP-nya biasanya dikirim ke laboratorium PA untuk dilakukan FNAB. Gitu. Jadi apabila benjolannya jinak, kita serahkan ke pasien mau di operasi atau tidak. Gitu. Kadang untuk melakukan operasi kan kadang psikologis pasien itu nggak siap. Nggak siap ya. Ya. Nah ini bisa dilakukan di RSUD Tugurejo ya. Ya. Jadi fasilitas cukup lengkap. Jadi ya sobat sehat jangan takut untuk periksa ya apabila sobat sehat semua memiliki gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi ya, baik ada benjolan di payudara ya. Ini tadi terlalu banyak membahas tentang kanker pada wanita ya dok ya. Nah dia pada pria tadi apabila pipisnya susah keluar ya dok ya, susah keluar atau namanya apa ya dok, anyang-anyangan ya dok ya, anyang-anyangan ya. Nah itu pipisnya kurang lampias ya, tadi di sini bisa dilakukan pemeriksaan PSA oleh tentunya dari asaran dari dokter dari sini ya, dari RSUD Tugurejo ya. Baik sobat sehat semua, baik kita tadi sudah membahas tentang deteksi dini kanker sejak sekarang ya. Baik, mungkin dari dokter-dokter semuanya ini ada closing statement dokter ya, closing statement terkait tentang hari kanker ya dok. Mungkin bisa dari dokter Luli dok. Oke, jadi topik hari kanker pada tahun ini ya itu close the care gap. Jadi menyedikitkan gap pelayanan. Jadi kalau pesan saya untuk sobat sehat semuanya, rutin deteksi dini, kenali faktor risiko. Kalau sudah mengenali faktor risiko, hindari faktor risikonya. Kalau nggak bisa dihindari, seperti familial tadi, saya kan nggak mungkin ibu saya kanker payudara nggak mungkin dan familial tadi. Paling nggak kenali diri Anda dengan tadi sadari, deteksi dini. Kemudian kalau diperlukan itu ya pastinya sesuai dengan anjuran ya, ada screening rutin apalagi untuk kasus-kasus yang berisiko. Dan yang jelas jangan khawatir, semua itu berada di tangan kita ya untuk deteksi dini. Penanganannya paling bagus apabila diketemukan dalam stadium awal. Kami dokter-dokter di sini semuanya ketika stadium awal juga pasti angka kesembuhannya semakin besar. Dan jangan lupa bahwa kita di sini semuanya berkolaborasi, saling bergandengan tangan untuk mengatasi penyakit kanker ini. Juga nanti ada supporting system dari pasien-pasien penyintas kanker yang akan ikut membantu secara psikologis. Jadi kenali penyakitnya, deteksi dini, screening, dan jangan takut berobat, itu penting ya. Ya baik. Kemudian untuk Dokter Maya ada closing statement dok atau edukasi dok, ini ya tadi sudah dibahas-bahas tentang deteksi dini dok. Iya, untuk deteksi dini saya pesankan jangan takut, jangan malu, jangan menyepelekan apabila kita mengetahui ada benjolan di tubuh kita, karena dengan deteksi awal itu akan memudahkan penanganan berikutnya. Ya. Dan jangan lupa pemeriksaan pap smear setiap tahun walaupun tanpa gejala, karena ini akan mendeteksi awal adanya kanker serviks yang kematiannya cukup tinggi di Indonesia. Ya. Baik, itu proses dari Dokter Maya. Lanjut ke
dokter ini. Iya. Sama untuk sobat sehat, yang pertama tuh jangan takut untuk memeriksakan diri jika ada benjolan. Walaupun sebenarnya kanker itu untuk yang kanker bukan darah memang awalnya benjolan ya. Kalau untuk kanker darah ya biasanya ketemu kalau pasiennya panas, lain sebagainya, dari pemeriksaan darah rutin baru nanti kelihatan ada hasil abnormal, ya jangan takut untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi untuk segera mendeteksi, jadi jangan ditunda-tunda untuk mendeteksi, karena sebenarnya dokter di sini pun kalau menangani stadiumnya itu tidak berat, stadiumnya masih awal-awal, itu pun iya, hatinya akan lebih senang dibandingkan kalau mendeteksi pasiennya sudah stadium lanjut, karena penanganannya juga secara mentally, secara psikologis akan lebih susah gitu aja. Ya. Jangan takut ya, datang aja ke Rumah Sakit Tugurejo. Ya, baik. Ya, baik sobat sehat semuanya, tadi sudah kita bahas terkait tentang pemeriksaan penunjang ya yang ada di RSUD Tugurejo ya, baik tadi ada dari patologi klinik, dari patologi anatomi maupun radiologi untuk menegakkan diagnosis kanker ini secara dini dan untuk menurunkan angka kejadian kanker di Indonesia ya dok ya. Baik, untuk dari saya, sobat sehat semua, jangan takut ya, karena apabila kanker ini bisa dideteksi secara dini, baik dari stadium 1 maupun stadium 2, akan bisa ditangani secara tuntas ya dok ya. Terutama angka relapse-nya atau angka kekambuhannya itu akan sangat rendah ya dok ya. Ya baik sobat sehat semuanya, terima kasih sudah menonton YouTube RSUD Tugurejo di acara Infus, informasi seputar kesehatan. Baik, saya Dr. Reza Trisutresno undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.